Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Perkenalkan, nama saya Anissa Firdausya dengan NIM 19035129. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas biokimia metabolisme tentang kelainan metabolisme lipid. Penyakit yang saya ambil yaitu adalah sindrom BART. Langsung saja ke slide selanjutnya. Untuk pengertian, sindrom BART adalah kelainan genetik yang menyebabkan kelemahan otot jantung, otot rangka, serta penurunan jumlah darah putih. Kondisi ini biasanya mempengaruhi anak laki-laki. Sindrom ini juga dikenal dengan nama 3-metilglutakonik aciduria tipe 2. Dan sindrom ini ditemukan oleh Peter Bart atau dokter anak asal Belanda pada tahun 1983. Penyebabnya sendiri baru diketahui pada tahun 1996 yang merupakan hasil mutasi genetik yang berperan untuk menghasilkan energi pada jantung dan otot rangka. Untuk gejalanya, gejala sindrom BART biasanya ditemukan pada masa bayi atau kanak-kanak, walaupun ada juga yang muncul pada usia saat dewasa. Nah, gejala yang muncul bervariasi dari orang ke orang, tapi memiliki ciri utamanya yaitu kelemahan otot jantung atau kardiomiopati, yang merupakan kelemahan otot jantung yang menyebabkan peregangan dan pembesaran balik jantung. Yang kemudian ada kelemahan otot rangka atau hipotonia, yang merupakan keterlambatan kemampuan motorik anak, serta yang C itu penurunan sel darah putih atau neutropenia, yang itu mempersulit tubuh melawan benda asing yang masuk seperti bakteri dan virus, sehingga menyebabkan peningkatan risiko infeksi berulang. Dan untuk gejala lain yang juga mungkin terjadi pada sindrom BART meliputi, yang pertama, fitur wajah khas yang digambarkan dengan wajah bulat, dagu menonjol, pipi penuh, telinga besar, dan mata yang dalam. Namun, ini belum terlihat seiring bertambahnya usia. Yang kedua, yaitu mengalami keterlambatan mengembangkan keterampilan seperti mengerjakan matematika, teka-teki, mengenali bentuk, membaca peta, dan menemukan gambar. Dan selanjutnya yaitu kesulitan pada saat makan. Bahkan, sepertiga orang dengan kondisi ini membutuhkan bantuan selang untuk makan. Anak-anak biasanya juga menjadi picky eater. Dan keempat yaitu mengalami peningkatan asam 3-metilglutakonik dan asam 2-etil hidrasilik dalam urin atau darah. Selanjutnya yaitu penyebab. Nah, sindrom BART ini disebabkan oleh mutasi gen TAZ, yaitu gen yang menghasilkan protein tafazin. Protein ini terlibat dalam mengubah lemak yang disebut dengan kardioplin. Kardioplin ini juga merupakan kunci dalam mempertahankan bentuk mitokondria, produksi energi, dan transportasi protein di dalam sel. Dan adanya juga mutasi gen TAZ ini menyebabkan tubuh tidak dapat menghasilkan cukup tafazin atau menghasilkan tafazin non-fungsional, sehingga tidak dapat mengubah kardioplin. Tidak adanya kardioplin dapat mengganggu bentuk dan fungsi mitokondria sebagai penghasil energi dalam tubuh, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi jaringan yang membutuhkan energi tinggi, seperti jantung dan otot rangka. Dan sementara itu juga mitokondria dengan bentuk yang abnormal ditemukan di sel darah putih yang menyebabkan neutropenia. Gangguan fungsi mitokondria ini dimungkinkan menjadi penyebab timbulnya tanda dan gejala sindrom BART. Untuk terjadinya sindrom BART ini merupakan kelainan genetik yang diwariskan dengan pola resesif terkait kromosom X, yang mana pewarisan jenis ini cenderung mempengaruhi anak laki-laki. Anak perempuan biasanya hanya menjadi carrier atau pembawa yang tidak menunjukkan gejala. Ini terjadi karena laki-laki memiliki satu kromosom X fungsional yang diwariskan dari ibu, yaitu XY, sementara perempuan memiliki dua kromosom X, yaitu XX. Satu salinan gen yang bermutasi pada laki-laki sudah cukup untuk menyebabkan kelainan. Dan pada perempuan, mutasi genetik harus terjadi pada kedua salinan gen. Untuk selanjutnya yaitu diagnosis. Diagnosis sindrom BART ini didasarkan pada hasil pemeriksaan klinis, fisik, riwayat medis pasien, dan keluarga yang terperinci, dan berbagai tes khusus seperti uji genetik molekuler untuk memastikan mutasi gen yang terjadi.
Nah, kriteria diagnosis resmi sindrom Barth ini meliputi yang pertama penundaan pertumbuhan, kardiomiopati, neutropenia, serta peningkatan kadar asam 3-metil glutakonat. Untuk selanjutnya yaitu pada bagian pengobatan. Untuk pengobatan ini, pengobatan sindrom Barth bersifat simptomatik dan suportif, ini disesuaikan dengan gejala yang timbul pada penderita. Gagal jantung atau infeksi bakteri biasanya menjadi ancaman bagi penderita kelainan ini. Nah, dapat juga deteksi dengan penggunaan obat seperti beta blocker, ACE inhibitor, dan digoxin mungkin dapat membantu untuk meningkatkan fungsi jantung. Sementara itu, infeksi mungkin bisa dapat ditangani dengan antibiotik, kelemahan otot mungkin memerlukan terapi fisik, serta untuk memerlukan terapi fisik untuk meningkatkan kekencangan otot. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.